ya, saya refresh sebentar, ini selengkapnya kalian simak di video yang nanti saya sharing ya, yang di topik 3. Sebentar saja saya refresh untuk masuk ke bab 4 ya. Oke, saya refresh sebentar Bang 5 menit ya, supaya saya bisa masuk ke bab 4-nya. Ya, jadi bab topik 3 itu lebih lanjut dari topik 1 dan 2. Satu itu mengenai umum ya. Kedua kemarin kita belajar mengenai penyelidikan ilmiah dan proses penelitian. Nah, sekarang kita masuk ke proses pertama dalam tahapan penelitian, yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Kemarin sudah katakan di hari Sabtu ya. Jadi pada pokoknya penelitian itu harus dimulai dari perumusan masalah. Perumusan masalah ada 7 tahap ya. Ini ada sedikit berbeda dengan yang saya uraikan di minggu lalu berkaitan dengan tahapan, cuman kurang lebih sama, cuman dirumuskannya berbeda karena memang pengarangnya ada menyesuaikan, si Umas Sikaran itu ada menyesuaikan lagi. Nah, tapi pada pokoknya sama saja ya. Misalnya identifikasi masalah risiko itu disebut observasi di sana ya. Tapi di sini dibuat straightforward ke aktivitasnya. Nah, jadi penelitian harus mulai dari masalah dulu, yang saya paparkan di hari Sabtu kemarin ya. Ada masalah yang harus benar-benar dirumuskan dengan tepat di tahapan awal, karena ini akan menentukan di tahapan selanjutnya. Kalau rumusan masalah nggak jelas ya, terus tidak benar-benar dibuat spesifik, penelitian langkah selanjutnya sudah kacau balau ibaratnya, udah beres. Jadi mending di depan saja secara jelas kita identifikasi masalahnya. Masalah itu yang luas dulu, kemudian masalah itu dipersempit ya, persempit menjadi spesifik ya. Nih ya, dipersempit menjadi masalah yang spesifik. Karena yang masalah luas itu masih cakupannya lebar, batasannya belum jelas, perspektifnya dari berbagai macam arah, dan belum diketahui bagaimana ditelitinya. Ini dipersempit lagi dengan melakukan riset pendahuluan. Riset pendahuluan ini kita cek literatur yang ada seperti apa ya tentang hal ini, dan kita bisa sempitkan lagi dengan melakukan evaluasi berdasarkan riset pendahuluan tersebut, sehingga kita bisa identifikasi masalah yang spesifik apa yang mau kita teliti di dalam penelitian ini. Ya. Jadi definisi masalah atau perumusan masalah yang lebih spesifik itu harus bisa ditemukan di tahapan pertama ini. Di hari Sabtu kemarin saya jelaskan satu-satu ya, bahwa tahapan ini pertama riset pendahuluan, kemudian evaluasi segala macam. Yang muaranya adalah evaluasi ada ya, apakah masalah yang secara luas kita identifikasi sebagai yang mau kita teliti cukup layak buat dilakukan penelitian. Itu pertama harus dilihat apakah literatur itu mendukung atau tidak. Ya, pustaka penelitian yang ada apakah mendukung. Kemudian apakah masalah itu signifikan berdampak bagi praktek maupun teori. Apakah itu tepat waktu, maksudnya relevan dengan kondisi sekarang teknik. Kemudian apakah masalah itu baru, apakah masalah itu spesifik dan jelas, dan apakah itu bisa bermuara nanti bisa diteliti atau tidak. Kemudian saya juga menerangkan mengenai masalah itu. Ya, masalah itu didefinisikan menjadi lebih sempit, itu nanti menjadi 3 bagian. Ya. Jadi kalau di bab 1 dalam skripsi kita itu harusnya ya itu dibuat jabaran seperti ini, ya. Kerangkanya seperti ini. Pertama diuraikan dulu kondisi harusnya seperti apa atau kondisi ideal. Kita punya topik masalah ini misalnya, harusnya seperti apa di sini. Tapi mungkin kita menemukan bahwa ini berbeda dengan kenyataan, realitasnya berbeda dengan yang seharusnya. Ya. Dan ini kita menganggap ini jadi masalah yang harus layak diteliti. Ya. Nah, konsekuensinya apa? Dari adanya kesenjangan ini, kita mau perbaiki kesenjangan ini dengan mungkin mengajukan pemecahan yang mau dilakukan melalui penelitian ini. Nah, itu jadi bagian bab 1 itu harus jelas betul mendefinisikan masalahnya. Ya. Kemudian
supaya itu meyakinkan, itu harus kalau di bagian situasi idealnya diungkapkan latar belakangnya seperti apa, statistiknya seperti apa. Kemudian untuk kesenjangan harus diuraikan juga kondisinya seperti apa, dan kemudian pemecahan yang mau kita tawarkan itu seperti apa untuk memperbaiki kesenjangan. Ini yang jadi arah untuk kita melakukan penelitian. Itu yang saya terangkan di bab 3 yang saya uraikan di hari Sabtu kemarin. Kemudian untuk dalam rangka melakukan identifikasi masalah itu harus ada kalian mengamati mendapatkan masalah itu. Pertama mungkin mengamati dari kondisi nyata yang kalian alami. Atau bisa juga kalian tidak mengalami langsung, bisa memperoleh permasalahan itu dengan membaca dari jurnal-jurnal ilmiah ya, atau literatur yang ada, sehingga kalian tahu kesenjangannya seperti ini kejadiannya. Jadi dua hal itu yang harus kalian punya. Pertama harus teliti mengamati kondisi nyata ya. Kemudian harus banyak juga membaca supaya tahu masalahnya di mana. Jadi itulah sebagai syarat seorang intelektual, kita harus mampu mengamati dan sekaligus mampu mengikuti perkembangan dengan membaca, baik membaca berita masalah real life, tapi juga kita membaca masalah ilmiah, ya. Karena kita bukan berangkat dari pemikiran yang asal-asalan, tapi ada literatur ilmiah yang sedikit saya jelaskan di bab 3 kemarin. Ya. Lebih lengkapnya kalian bisa simak di video yang nanti akan saya sharingkan di web. Oke, itu bab 3 kemarin ya. Nah, hari ini kita lanjut ke bab 4-nya ya, topik keempat. Topik keempat itu berkaitan dengan tinjauan kritis atas pustaka atau literatur ya. Atau kalau dalam ini sudah masuk ke bab kedua ya, bab kedua dalam skripsi. Kita belajar hari ini khusus tentang bagaimana meninjau literatur. Pertama dari topik 3 yang saya terangkan tadi ya kan, dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan masalah, tadi saya terangkan bahwa masalah yang luas yang sudah diidentifikasi itu harus dipersempit. Dipersempitnya caranya apa? Tadi melakukan riset pendahuluan, saya bilang. Riset pendahuluan itu apa? Survei atas literatur atau pustaka yang berkaitan dengan topik itu. Ya. Apa saja yang kita ketahui dari situ, sehingga kita bisa mengkonekkan yang sudah orang lakukan seperti apa. Atau kalau kita meneliti sesuatu yang minat kita berkaitan dengan topik itu, dan orang melakukan di bidang apa. Itu untuk tahap pendahuluan. Sampai kita bisa mampu memperkecil, mempersempit area yang luas tadi menjadi lebih sempit. Ya, jadi lebih spesifik maksud saya, lebih spesifik menjadi rumusan masalah. Tapi sekali rumusan masalah itu ditetapkan, ya, itu masalah belum terpecahkan, baru identifikasi saja. Kita belum masuk ke langkah selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke langkah selanjutnya, ya. Dalam proses penelitian, yaitu langkah selanjutnya adalah tinjauan kritis. Kalau tadi sudah kita lakukan di tahap awal, tapi itu belum mendalam lagi, cuma tahap awal saja, ya. Nah, ini akan kita perjelas di sini. Ya, ini gambaran secara umum proses penelitian. Ya, kalau yang 7 langkah tadi, kalau mau diperinci lagi seperti ini. Ya. Di bab 3 kemarin kita sudah mempelajari ini sebagian sebelah sini. Ya. Ada 2 hal tadi kan, melihat atau mengamati kondisi nyata atau melakukan observasi. Ya. Kemudian kita juga melakukan preliminary data gathering dalam rangka riset pendahuluan, ya, preliminary data gathering untuk melakukan mengecek ke kondisi seperti apa, kemudian literatur menyokong dalam hal itu seperti apa, sehingga dalam rangka kita mempersempit, mendefinisikan masalah. Ini lanjut lagi, di tahap selanjutnya adalah melakukan tinjauan literatur, ya, yang secara lebih mendetil, ya. Kalau tadi hanya pendahuluan saja, ini lebih mendetil lagi dan lebih kritis, critical. Critical itu maksudnya kita mengkritisi, mengevaluasi, ya, apakah yang literaturnya ini seperti apa kondisinya. Kemudian ada permasalahan di mana, kita mau perinci lagi, sehingga nanti kita bisa, dengan dasar itu kita bisa membangun kerangka teoritis. Ya. Kemudian kita nanti bisa mengajukan hipotesis atau dugaan. Nah,
nanti kita bisa merancang penelitiannya seperti apa. Kemudian kita bisa merancang juga, merencanakan pengumpulan datanya, data collection, analisis, dan interpretasinya. Kemudian dari situ, hasil tadi dianalisis, dilakukan menarik implikasinya apa, sudahkah terjawab pertanyaan penelitian, atau sudahkah hipotesisnya terdukung atau tidak, ya. Kalau tidak, terpaksa harus balik lagi ke awal. Mungkin karena desain awal kita keliru, bisa jadi seperti itu, atau kurang tepat, atau kurang menangkap nuansa yang ada, itu bisa dibalik lagi. Jadi proses ini bisa berulang-ulang, balik ke awal lagi, tapi sebaiknya jangan. Ya, balik ke awalnya namanya buang waktu, buang tenaga. Sebaiknya rencanakanlah dengan baik di awal, sehingga tidak ada perlunya pengulangan lagi proses. Makanya di tahap awal ini, baik tahap perumusan masalah maupun tahap critical review, tinjauan kritikal atas literatur harus dilakukan dengan betul sekali, ya, dengan sudah tepat, mendalam, sehingga tidak salah nih kemudian pada saat tahap pelaksanaannya. Nah, kalau itu semua sudah beres, lanjut kita melakukan pembuatan laporan penelitian, kemudian kita sajikan, dan kalau untuk manajerial kita berikan kepada manajer sebagai input bagi keputusan atau pemecahan masalah bagi mereka. Nah, khusus hari ini kita hanya belajar bagian sini saja, ya. Ini bagian kecil tapi sangat penting, ya. Karena seperti saya bilang tadi, ini harus betul di depan dulu supaya di belakang nggak salah, ya. Kita pelajari bagaimana melakukan literatur review yang baik. Nah, definisinya apa sih literatur review itu? Tinjauan literatur, ya, tinjauan literatur itu definisinya apa? Ya, definisinya menurut buku yang kita pakai. Ya. Tinjauan literatur adalah pemilihan dokumen, baik itu terpublikasi maupun tidak terpublikasi, tentang topik yang mengandung informasi, ide, data, atau bukti tertulis dari berbagai sudut pandang yang mampu memberikan pandangan tentang sifat dari topik tersebut dan bagaimana menyelidikinya. Dan juga ada mengandung evaluasi atas dokumen tersebut dalam hubungan riset yang mau diusulkan. Jadi pada intinya tinjauan literatur itu adalah kita mencari dokumen, ya, dalam bentuk yang berisikan informasi, ide, data, dan bukti tertulis, dalam rangka kita mencari atau mengetahui sifat dan keadaan dari topik yang mau kita teliti. Ini dari hasil pembacaan atau tinjauan kita itu, kita dapatkan adanya berbagai sudut pandang dan juga informasi bagaimana hal itu diselidiki selama ini. Dalam rangka kita mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh penelitian lain. Ya, evaluasi efektif. Ingat ya, yang saya bilang minggu lalu itu berkaitan dengan building blocks. Ya, jadi penelitian itu tidak berdiri sendiri, dia harus dibangun dari yang sudah ada sebelumnya. Jadi mirip seperti bangunan, dia harus berdiri di fondasi yang dibikin oleh orang lain. Ya. Kita tidak bergerak sendiri, reinventing the wheels, maksudnya kita sudah tidak melakukan sesuatu yang baru. Ya, orang berabad-abad sudah melakukan sesuatu, terutama di abad modern. Ya, di abad modern semua hal sudah terdokumentasi dengan baik. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa mengacu ke situ. Ya. Jadi apa yang sudah lain lakukan, kita coba lihat yang berkaitan dengan topik itu apa. Nah, dari situ kita bisa menjadikan dasar kita melakukan. Jadi penelitian kita akan menjadi lebih berguna karena ada fondasinya. Fondasinya adalah dari yang dilakukan oleh orang. Itu maksud tinjauan literatur itu seperti itu, ya. Atau lebih spesifiknya lagi, ya, fungsi tinjauan literatur itu ada 6 ya, fungsinya. Pertama, memposisikan penelitian yang dilakukan relatif terhadap pengetahuan yang ada selama ini dan berkontribusi membangun pengetahuan tersebut. Jadi memposisikan, kita posisinya di mana nih dalam building blocks tadi, ya. Posisi kita mau di bagian sini kah, menambah bagian ini, memperbaiki bagian ini, ya. Jadi batu bata yang di fondasi itu kita mau taruh di mana. Dan itu harus kita tahu dulu yang sudah ada ini di mana posisinya, baru kita mendudukkan diri atau memposisikan diri di mana. Kemudian kedua, membentuk pemikiran dan membuka wawasan peneliti atas topik yang diteliti dengan meninjau dari berbagai sudut pandang. Nah, si peneliti tadi harus paham, ya, yang selama ini yang terjadi seperti apa, pendapat orang lain tentang hal ini seperti apa, dia dalami, ya, dia dalami seperti apa, dan
dari situ dia dapat wawasan, dapat insight ya tentang hal ini. Oh, sudah dilakukan seperti ini, pendapat orang seperti ini. Kemudian dengan melakukan literatur review ini, tinjauan literatur ini juga menghindari hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Yang bila kita tidak melakukannya akan membuang waktu saja dan tenaga yang tidak perlu. Kan orang lain sudah melakukan, kenapa kita melakukan lagi? Yang buang-buang waktu aja. Ini kita pakai saja punya orang lain yang sudah jadi, ya. Itu kita teruskan, atau kita perbaiki lagi, atau kita carikan bukti tambahan lagi. Dengan hal itu kita menambah building blocks baru di fondasi yang sudah ada. Kemudian keempat, mengenali peristilahan yang relevan dan mendefinisikan hal-hal penting dalam tulisan. Nah, mungkin kalau kita tidak familiar dengan hal ini, kita harus baca dalam-dalam, karena di situ ada istilah terminologi tertentu tentang topik itu. Ya. Peristilahan itu memang spesifik, biasanya untuk topik tertentu. Jadi kita harus membiasakan diri menggunakan istilah-istilah yang digunakan. Dan juga biasanya mencantumkan definisi-definisi yang tepat di situ. Dan definisi itu akan membantu dalam memberikan struktur pada tulisan, artikel maupun laporan yang dibuat. Misalnya Anda mau meneliti di akuntansi, misalnya tentang manajemen laba. Pernah dengar nggak manajemen laba? Manajemen laba itu kan hal spesifik. Di akuntansi. Berarti laba itu bisa diatur-atur atau dimanipulasi sebenarnya ya. Nah, itu ada banyak istilah yang digunakan di situ. Pertama, laporan keuangan itu bersifat akrual. Nah, akrual berarti tidak murni berdasarkan kas, ya, seperti yang saya terangkan di nota kuliah kemarin. Karena tidak berdasarkan kas, laporan keuangan itu ada kemungkinan dimanipulasi. Jadi, sisi pendapatan atau beban, ya kan? Karena ada pendapatan yang tidak murni kas bisa diakui, ya. Pendapatan atau beban yang tidak murni kas bisa diakui. Nah, itu ada kesempatan akuntansi itu memungkinkan adanya manipulasi semacam itu, ya, misalnya seperti itu. Nah, di situ peristilahnya macam-macam, ada akrual, discretionary, manipulasi akrual secara discretionary. Ya, itu kalau orang luar nggak ngerti, bingung itu ya, karena dia nggak meneliti di situ. Discretionary, diskresi itu artinya akrual yang bisa diatur-atur oleh si manajer tadi. Ya, discretionary akrual. Ada peristilahan atau mungkin manajemen laba menaik, manajemen laba menurun, dan sebagainya, itu kan spesifik tentang kondisinya. Kalau kita nggak familiar atau nggak terbiasa atau nggak paham tentang topik ini, orang-orang lain mungkin agak sulit memahaminya. Itu harus kita pahami terlebih dahulu. Membaca banyak artikel ilmiah di bidang itu akan membantu sekali kita paham tentang kondisi sebenarnya di situ seperti apa. Kemudian kelima, itu kalau kita melakukan tinjauan literatur, itu akan juga kita memperoleh wawasan yang berhubungan dengan metode yang digunakan. Metode penelitian. Metode penelitian ada macam-macam, nanti kita terangkan ya. Metode yang tepat untuk meneliti ini seperti apa? Misalnya, untuk meneliti manajemen laba itu berarti mengamati praktek yang dilakukan oleh manajemen. Kalau kita mengamati secara langsung dengan mengamati pekerjaan manajer, nggak visible terus terang. Kita harus datang ke perusahaannya, kita harus mengamatinya. Atau kita melakukan wawancara. Nah, masalahnya, hal seperti ini hal sensitif. Ya. Kalau kita tanyakan untuk sesuatu yang sensitif, orang mungkin nggak mau terbuka. Ya. Makanya penelitian akuntansi itu agak sulit dilakukan, karena melakukan sesuatu yang sudah diamati. Dan satu-satunya cara yang tersedia adalah meneliti melalui data sekunder. Ya, data sekunder itu data yang sudah diberikan pihak lain, kita pakai lagi. Nah, karena kita orang akuntansi, data yang paling tersedia buat kita apa? Data laporan keuangan. Data laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai alat bahan penelitian kita. Ya. Dan relatif tidak sulit didapatkan, karena biasanya perusahaan-perusahaan diwajibkan itu mempublikasikan perkembangannya, tinggal comot saja. Sekarang pakai teknologi digital, pakai internet, kalian bisa datang ke websitenya, ambil laporan kami di situ, tinggal download saja. Zaman bahari, zaman dulu susah sekali. Kalau saya melakukan penelitian waktu S1, nggak tersedia laporan keuangan itu dengan gampang. Ya. Mesti datang ke perusahaan, minta surat izin, datang ke perusahaan, kadang dikasih, kadang enggak, banyakkan ditolaknya. Zaman dulu susah melakukan penelitian. Ya. Makanya penelitiannya agak-agak ecek-ecek zaman dulu, karena memang terkendala masalah data. Nah, sekarang zaman kalian sekarang amat banyak datanya tersedia. Nah, sekarang tinggal kemampuan dan kemauan kalian saja yang harus bisa diperbincangkan. Itu sekilas ya. Kemudian hal terakhir, fungsi
tinjauan literatur itu adalah memungkinkan mengaitkan temuan ini dengan temuan penelitian lainnya. Nah, orang lain sudah menemukan apa? Nah, ini bisa kita dudukan, oh orang lain sudah menemukan ini, kita menambah di sini. Orang lain nggak pernah menemukan ini, kami menambahkan ini, dan kami menemukan ini. Nah, itu kan dia memberikan kontribusi kalau itu bisa menambah pengetahuan baru di dalam bangunan ilmu tadi. Nah, kita posisinya di mana? Nah, itu kalau kita paham, dari hasil literatur review ini, kita akan dapat kaitkan itu. Orang sudah melakukan ini, kami mau bermaksud melakukan ini. Nah, ya, itu. Kemudian, bagaimana melakukan tinjauan pustaka atau tinjauan literatur itu? Saya menggunakan istilah pustaka dan literatur bergantian, artinya sama saja sebenarnya. Pertama, identifikasi sumber datanya dulu. Dari mana kita dapat memperoleh data mengenai pustaka. Kemudian kita cari literatur yang diperlukan. Tapi tidak semua literatur itu berguna buat kita. Kita harus evaluasi dulu mana literatur yang bisa kita gunakan, terutama yang berkualitas tinggi. Kemudian hal terakhir, ya tentu saja kita harus tulis, ya dokumentasikan tinjauan literatur itu, karena itu akan dimasukkan ke laporan penelitian kita. Ya, didokumentasikan. Dokumentasikan itu maksudnya dicatat, ditulis sebagai hasil dari tinjauan pustaka kita. Nah, pertama, kita terangkan satu-satu, mengidentifikasi sumber data dulu. Identifikasi sumber data ini, sumber data literatur itu macam-macam bentuknya. Ini ada kurang lebih 9 yang saya tulis di sini. Ada buku ilmiah, ya, bukan buku fiksi, buku ilmiah, jurnal ilmiah. Jurnal itu adalah semacam kumpulan dari tulisan ilmiah yang diterbitkan secara teratur. Dan itu tidak sembarangan untuk terbit di situ. Pertama, harus ada syaratnya, itu adalah direview atau diperiksa oleh rekan sejawat yang expert atau ahli di bidang itu, rekan sejawat peer review. Misalnya saya dosen atau peneliti, bila saya memasukkan paper saya ke situ, itu harus diperiksa oleh orang lain yang ahli di bidang itu, namanya editor. Ya. Layakkah ini bisa diteliti? Ya. Syarat-syaratnya terpenuhikah? Baguskah hasilnya, berkontribusi baik nggak? Nah, kalau layak semua bisa diterbitkan di situ. Nah, berarti tulisan yang terbit di situ itu sudah melewati proses pemeriksaan oleh rekan-rekan yang ahli di bidang itu. Ya. Makanya jurnal ilmiah adalah terutama yang menjadi acuan utama dalam yang menjadi dasar literatur, karena itu biasanya itu standarnya sudah terpenuhi. Ya. Ada juga sumber-sumber lain, misalnya jurnal profesional. Jurnal profesional ini jurnal yang tidak bersifat ilmiah, tapi murni diterbitkan oleh orang-orang profesional yang ahli di bidang itu. Misalnya di bidang akuntansi, ada jurnal akuntansi, jurnal yang diterbitkan oleh IAI, misalnya ada ya di majalahnya, atau di Amerika ada Journal of Accountancy, itu dikeluarkan oleh AICPA, Asosiasi Akuntan Publik Amerika. Ya, ada jurnal profesional. Ya. Kalau jurnal profesional itu murni tulisan dari pekerjaan profesional atau praktisi. Dan tidak mengikuti metode ilmiah yang ketat, ya. Dia hanya melaporkan kondisi yang praktek seperti apa di lapangan. Kemudian ada juga laporan riset maupun laporan telaahan dari berbagai lembaga bisa kita gunakan. Ya, kalau kalian cari di internet atau di browse di internet, banyak laporan-laporan yang tersedia secara gratis. Bahkan yang laporan-laporan dikeluarkan oleh lembaga konsultan dunia itu secara teratur dia mengeluarkan laporan risetnya yang free, bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Tentu saja yang dia keluarkan itu bersifat umum. Kalau mau khusus terpaksa harus sewa dia sebagai konsultan kalau mau hal khusus yang spesifik berguna bagi perusahaan. Biasanya dikeluarkannya laporan-laporan riset yang secara umum. Kemudian bisa juga diambil dari skripsi, tesis, atau disertasi. Skripsi untuk tingkat S1, tesis untuk S2, disertasi untuk tingkat S3. Ya tentu saja yang skripsi, tesis, dan disertasi tergantung dari kualifikasi hasil penilaian oleh dosen seperti apa. Ya. Kualitasnya bervariasi, ya, tergantung dari kemampuan si penulisnya, kemampuan si pembimbingnya, sama standar mutu dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi harus hati-hati juga karena standar mutunya bervariasi, ya.
Tidak seperti jurnal ilmiah, ya, ini bervariasi. Oh ya, jurnal ilmiah itu juga bermacam-macam kriterianya. Ada yang bereputasi, ada yang tidak bereputasi. Yang bereputasi itu maksudnya dia rankingnya tinggi, ya, karena dia punya standar yang lebih tinggi dari yang lain. Ya. Yang lebih rendah maksudnya, standar tingginya itu seleksinya ketat, ya, orang yang meneliti itu sangat pakar sekali, jadi selektivitasnya tinggi kalau di jurnal bereputasi. Kemudian ada juga namanya proceeding konferensi. Biasanya kalau konferensi ilmiah, misalnya ya ada konferensi ilmiah di bidang akuntansi, itu biasanya ada, kalau di akuntansi itu punya simposium nasional akuntansi, itu teratur tiap tahun ada, ya SMA. Itu para peneliti, baik dosen, peneliti maupun para mahasiswa juga bisa ikut ke situ, itu mengirimkan paper. Nah, papernya itu akan dipresentasikan di conference. Conference itu bisa berjalan beberapa hari gitu ya, 3-4 hari di satu kota. Mereka kumpul, masing-masing bagian akan mempresentasikan papernya, terus dibahas sama yang lain. Itu tukar menukar lah, itu namanya konferensi, namanya pertemuan ilmiah. Ya. Nah, paper yang dipresentasikan itu biasanya diterbitkan di buku namanya proceeding, ya, buku khusus untuk acara itu proceeding, diterbitkan di situ. Itu bisa dipakai juga. Jadi kalian bisa mengacu ke SMA untuk mengetahui topik-topik sebenarnya seperti apa. Ya. Nanti ada di sharing kalau nggak salah, jadi di sharing oleh Pak Yudi kemarin tentang itu. Nanti saya sharing juga ya, mengenai hal itu. Kemudian ada juga paper atau kertas kerja yang tidak dipublikasikan. Maksudnya paper yang belum selesai atau dipublikasikan bisa juga. Banyak tersedia di internet, ya di SSRN itu ada juga. Kemudian surat kabar atau majalah yang umum, ya bisa juga buat sumber ini kita. Atau internet. Internet sekarang banyak sekali. Semua data ini bisa tersedia di internet. Nah, buku jurnal ilmiah adalah sumber utama. Ya, ini sumber utama. Sumber lainnya itu bernilai juga, tapi dia bukan sumber utama. Dia cuma acuan pendukung, terutama dalam memberikan informasi yang spesifik atau berangkat dari praktek nyata di lapangan. Jadi perlu kombinasi antara semua jenis ini dikombinasikan bisa, ya, tergantung dari sifat dan tujuan risetnya seperti apa. Bahkan riset-riset yang spesifik sekalipun tetap mengacu ke buku, ke koran, ke majalah, ke internet, ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, yang di depan waktu kita mengidentifikasi masalah, itu harus juga kita tahu kondisi lapangan seperti apa, dalam rangka kita memberikan informasi pendukung. Ya tadi kan di rumusan masalah ada kondisi mengenai ideal, realitas, dan konsekuensi. Yang ideal seperti apa, itu harus kita lihat di acuannya seperti apa, ya kan. Terus kondisi kita lihat biasanya dari surat kabar, majalah yang ada memberitakan tentang hal tersebut, ya. Atau data-data statistik dan sebagainya. Jadi perlu kombinasi dari berbagai macam sumber ini. Nah, sekarang kita punya teknologi memungkinkan kita mencari dengan gampang, ya. Karena sekarang sudah ada mesin pencari search engine seperti Google dan Yahoo. Dan terutama sekali untuk penelitian yang sifatnya ilmiah, ada mesin pencari khusus namanya Google Scholar, ya. Scholar itu sarjana kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya Google, aplikasi Google yang khusus dilakukan untuk penelitian ilmiah namanya Google Scholar. Ya. Nanti saya kasih contoh dari situ. Nah, Google Scholar ini gambarnya. Kalau kalian mau pakai ini bisa, ya. Ketik aja Google Scholar. Nah, itu khusus dia mencarikan paper-paper ilmiah yang ada hubungannya dengan topik kita. Jadi dengan teknologi modern, mencari sumber literatur di mana topik penelitian telah dipublikasikan itu lebih mudah, ya. Nah, seperti zaman saya dulu, waktu saya S1, ya, waktu saya S2 pun agak susah. Tapi untungnya saya kuliah di kampus yang punya sarana yang memungkinkan perpustakaan online. Waktu itu masih awal tahun 2000-an tuh baru booming, ya. Waktu itu saya kuliah di UGM di Jogja. Itu salah satu kampus yang sudah amat maju menyediakan fasilitas perpustakaan online, ya. Tapi zaman itu susah juga, saya mesti bawa disket yang besar-besar itu harus di-download segala macam, ya. Nggak punya yang sekarang ada USB kecil segini, enggak, saya harus bawa paket banyak. Tapi beberapa yang tidak tersedia saya bisa cari juga di perpustakaan yang manual, yang untungnya di sana tiap fakultas itu punya perpustakaan juga, ya. Dan topik saya berkaitan dengan pengambilan keputusan, saya banyak mencari literatur di psikologi. Saya pergi ke fakultas psikologi di sana, yang kebetulan ada yang naskah-naskah tua, jurnal-jurnal tua mereka punya, ya. Tapi kalau di kampus yang tidak menyediakan fasilitas itu agak kesulitan juga, ya. Seperti saya katakan tadi, waktu saya S1 sekalipun, ya, itu agak kesulitan dalam mencari data, terutama literatur setengah gampang, setengah enggak, ya, tergantung kampus kita di mana, ya. Nah, sekarang amat gampang, semua ini tersedia, ya.
Ada Google Scholar, ada EBSCO. EBSCO ini berbayar ya, Google Scholar gratis, ini berbayar. Ada juga open access jurnal. Ada jurnal itu ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Ada yang mengaksesnya harus diminta bayar. Ada yang enggak, yang gratis itu namanya DOAJ, Directory Open Access. Aksesnya dibuka secara luas tanpa bayar. Tapi sekarang ada juga, ini kan ditentang ya, di komunitas akademik itu ditentang karena kenapa kita harus bayar padahal yang si penulisnya sendiri itu nggak terima bayaran ya. Kalau saya peneliti menerbitkan tulisan saya di jurnal ilmiah, saya nggak terima bayaran, saya murni mengabdikan itu buat masyarakat, saya nggak terima bayaran. Kalau kita menerbitkan di koran atau majalah, saya dapat bayaran honor menulis. Di jurnal ilmiah sama sekali nggak ada ya, nggak ada. Nah si penerbit tadi itu menjualnya ke masyarakat untuk kepentingan, itu orang bilang nggak fair ya. Ada komunitas yang menentang itu, dia pikir crack-nya ya, itu dimotori oleh orang-orang dari Rusia, entah kenapa dia ini kontra sekali. Ini salah satu yang sedikit legal ya, saya nggak menyarankan Skyhub itu yang nggak ilegal, yang bisa, saya sering mengakses jurnal itu namanya Library Genesis. Ada, jadi yang ditutup sama penerbitnya harus berbayar, ini bisa di-crack sama dia. Di crack-nya itu ada orang yang suka rela mengambil yang berbayar tadi, dipasangnya di tempat gratis tadi, jadi semua orang seluruhnya bisa ambil. Itu yang Library Genesis itu dibikin oleh orang Rusia. Ya, sampai sekarang masih beroperasi. Saya sering pakai ini kok. Atau kalau nggak dapat, saya pakai akses saya di kampus saya di luar negeri yang saya masih punya akses di sana. Jadi kalau cari akses gampang sekali. Kalau buat saya ya, saya nggak masalah. Akses apapun saya dapat ya. Kalau kalian pengen mau nyari apa, silahkan kontak saya aja, saya carikan. Kebetulan saya punya kuncinya kemana-mana aja. Ada kunci gratis, ada yang kunci spesifik ya. Nah, basis dasar terkomputerisasi itu memberikan banyak kebaikan. Pertama, menghemat waktu pencarian. Jadi saya nggak menghemat banyak waktu. Kalau gitu tinggal berapa detik kalian dapat. Ya kalau zaman saya dulu berhari-hari saya dapat. Itu pun belum tentu. Ya, ternyata bagian yang saya cari nggak ada di situ. Capek betul ya. Kita harus cari kemana lagi. Akhirnya pernah teman saya saking saking anehnya dia kirim email ke yang nulis paper itu, tolong kirimkan paper Anda yang tahun 1977. Ya nggak mau lah orang jawab merepotin aja, emang siapa lu buat balas segala ya kan. Itu saking desperate-nya waktu itu ya, kita nggak bisa dapat dengan gampang waktu itu. Nah sekarang nggak ada masalah bisa kita dapatkan, apalagi yang paper-paper yang istilahnya yang seminal, yang terkenal pasti tersedia di internet. Kemudian basis data itu memberikan daftar atau referensi yang komprehensif ya. Kalau misalnya pakai database ya, basis data tertentu misalnya EBSCO seperti ini, dia punya data yang komprehensif dalam directory, dia tinggal diambil. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Ya. Kemudian memperoleh aksesnya juga relatif nggak mahal. Ada yang gratisan, bahkan ini semua gratis. Yang kalau kita tadi diminta bayar, kita bisa ada crack-nya, bisa dapatkan yang nggak bayar. Paling kita cuma bayar apa? Bayar kuota internet aja. Ya, itu jadi sangat mudah. Jadi sekarang nggak ada alasan lagi penelitian nggak bisa dilakukan. Ya, karena hambatannya hampir diminimalkan. Yaitu mencari ya. Kemudian kalau literatur itu sudah kita dapatkan dari berbagai macam sumber, kita harus evaluasi mana yang berguna buat kita. Ya. Di webinar yang diselenggarakan kemarin ada juga dosen-dosen kita menyajikan cara-caranya. Kalian bisa simak di situ, nanti saya sharingkan juga ya. Ada resep tips-tips yang diberikan oleh para penyaji dosen-dosen kita, terutama dosen akuntansi, berkaitan dengan bagaimana menggunakan mencari sumber itu. Nah, yang mengevaluasi ini saya titik beratkan di sini ya, karena tidak semua literatur itu berguna. Ya, harus kita evaluasi yang mana yang cocok buat topik yang kita mau teliti. Evaluasi terutama didasarkan apa sesuatu itu relevan apa tidak dengan topik yang mau kita teliti. Relevan itu ada kaitannya tidak. Kaitannya itu bisa kita lihat dari judul, dari abstrak, dari mungkin bagian pendahuluannya kah, atau di buku lihat dari daftar isi atau bab pertama. Nah kalau nggak cocok sortir saja, nggak perlu cari yang cocok bidang apa. Misal tadi meneliti manajemen laba, ya. Kita lihat aja dari judulnya ada nggak manajemen laba, abstraknya ada ciri nggak itu. Atau di abstrak biasanya ditulis kata kuncinya apa, keywordnya apa, bisa kita lihat dari situ. Dari situ kita bisa sortir yang mana. Kemudian bisa kita tinjau juga berdasarkan pentingnya. Pentingnya itu bisa dilihat dari apakah tulisan ini selalu dikutip orang lain pada saat mengkaji itu, berarti itu penting tuh, ya penting harus dikutip, kita harus lihat. Ya.
Kemudian tahun publikasinya, sebaiknya cari tahun-tahun yang terbaru, ya, sekitar 5 tahun, 10 tahun terakhir lah. Ya. Kecuali kalau paper yang sudah merupakan seminal atau yang babon istilahnya, yang dari tahun berapapun harus digunakan. Misalnya Jensen and Mackling dari tahun 1976 sampai sekarang masih dipakai, terutama buat meneliti teori agensi. Ya, karena itu memang teori besar kalau di bidang keuangan dan akuntansi ya, teori agensi. Kalian nanti baca di mata kuliah teori itu ada. Kemudian kita bisa juga evaluasi berdasarkan kualitasnya, kualitas paper itu. Ya. Kualitas itu ada kriterianya, kriterianya ini. Ya. Ini kriterianya. Memang ini agak susah ketimbangan kriterianya, terutama dilakukan oleh para peneliti yang sudah pengalaman. Ya, tapi kalau kalian sering-sering membaca, ketahuan juga kok mana yang berkualitas atau yang enggak. Ya. Kalau kalian sering-sering baca artikel ilmiah, biasanya tahu ya. Yang ini nggak berkualitas, isinya cek-cek. Kita bisa menilai itu dari kebiasaan, tentu saja ya. Jadi, biasakanlah kalian membaca artikel ilmiah, ya, memahaminya, ya, seperti apa. Ya. Ini panduan terutama untuk menilai kualitas. Pertama, apakah pertanyaan atau permasalahan penelitian disajikan dengan jelas dan analitis. Ya, tadi yang saya bilang di bagian topik 3 kemarin, apakah dia menyajikan masalah itu dengan baik. Masalahnya apa sih? Sudahkah dia merumuskannya dengan tepat? Nah, kita bisa nilai dari situ. Kemudian, apakah penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu? Jangan-jangan dia main serobot aja, tidak mengacu ke penelitian terdahulu, ya. Padahal itu sudah ada orang yang meneliti tentang itu, bahkan sudah ada teori khususnya, tapi dia nggak mengacu. Kita nggak betul itu penilai itu, karena penilai itu asal bikin tanpa melihat, tanpa membangun dari fondasi building blocks tadi, ya. Itu nggak bagus, ya, karena dia, ya, memulai dari awal sesuatu yang sudah sekian tahun orang sudah bikin, berarti tidak terjamin lah dia, ya. Kemudian, apakah penelitian itu memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu? Kontribusi tentu saja itu lihat dari bagian manfaat, dia mau kontribusi apa, ya. Kalau nggak ada kontribusinya, kita nilai nggak berkualitas. Kemudian dalam paper itu dia ada teori tertentu nggak yang dipakai? Apakah teori memandu penelitian ini? Kalau dia nggak punya teori, nggak berkualitas. Ya. Ada teori tertentu, teori-teori besar yang digunakan oleh banyak paper, itu harusnya ada dimasukkan di situ. Makanya saya menilai banyak skripsi kita, ya tidak bermutu lah. Sekarang saya memakai acuan seperti ini, ya. Terus terang ada skripsi atau bahkan tesis nggak menyebutkan teorinya apa, ya. Misalnya kalian yang suka meneliti yang judulnya dibilang gosong atau dibilang hangit sama Pak Jumirin lihat satu kemarin, ya. Maksudnya judulnya itu aja dibolak-balik sampai ibarat kita menggoreng dibolak-balik sampai hangit di dalam bahasa Banjar gosong gitu. Itu terus terang tidak ada teori yang mendukung itu. Misalnya penelitian tentang pengaruh rasio laporan keuangan terhadap harga saham, itu kan penelitian akuntansi. Dia cuma di bab 2-nya cuma cerita definisi dari rasio apa, definisi harga saham apa, kemudian dihubungkan. Ini akan berdampak ke sini, karena orang sebelumnya pernah melakukan ini. Terus di bagian selanjutnya langsung aja dia menjelaskan statistiknya. Cari data dari laporan keuangan, cari data dari harga saham, masukkan ke statistik, dapat hasilnya. Selesai. Ya. Teorinya apa? Harus jelas teorinya. Ya. Kadang-kadang nggak sinkron. Ya. Tadi kan X-nya adalah rasio laporan keuangan ke harga saham pada tanggal 31 Desember misalnya tahun 2019. Saya sering nanya balik ke mereka. Ini harga saham tanggal 31 Desember 2019. Ya Pak. Terus laporan keuangan ini kamu ambil yang mana? Saya ambil dari laporan keuangan 31 Desember 2018. Hah? Saya bilang. Kamu ngerti nggak konteksnya? Ya. Laporan keuangan 31 Desember 2019 itu tidak tersedia pada tanggal itu. Karena harus tutup buku dulu, perlu waktu sekitar 2 minggu. Kemudian laporan keuangan perusahaan publik harus diaudit, yang biasanya makan waktu 2-3 bulan. Paling aman adalah dia sudah selesai di bulan Maret tahun berikutnya. Lah bagaimana?
harga saham tanggal 31 Desember dihubungkan sama laporan keuangan yang diketahui oleh masyarakat 3 bulan kemudian. Nah, ini kayak ahli nujum, dia sudah tahu duluan dihubungkan sama kondisi yang nggak match lah ya. Secara teori kamu dari mana ininya? Ya. Bolak-balik saya menguji skripsi mahasiswa yang turun-temurun seperti itu. Kelirunya turun-temurun. Ya. Makanya di semester ini kita melakukan perombakan besar-besaran, termasuk juga melakukan webinar kemarin, terutama mahasiswa yang skripsi semester tahun ini, targetnya sudah nggak main-main lagi. Mereka harus, supaya penelitian ini berguna, harus bisa dipublikasikan ke jurnal ilmiah. Ya. Karena memang tuntutan dari akreditasi dan tuntutan dari pemerikatan perguruan tinggi harus seperti itu. Ya. Dan ini harus dimulai dari mata kuliah metode penelitian, kami harus mengajarkannya dengan betul, harus ngasih tahu dari awal, ya seperti itu. Ya. Balik ke yang masalah tadi, teorinya apa? Teorinya harus ada, bahwa orang itu memproses informasi sebelum melakukan keputusan keuangan. Ya. Harga saham itu kan timbul dari adanya penawaran permintaan oleh para investor. Ya. Penawaran permintaan terjadi karena dia dapat informasi baru. Nah, itu harus diambil teori tentang bagaimana investor memproses informasi keuangan, terutama apakah mereka investor yang canggih atau tidak, atau investor yang pasar modalnya itu apakah efisien atau tidak. Efisien ini dalam artian informasi tersedia itu bisa mempengaruhi langsung keputusan dia. Itu nggak pernah disitir, nggak pernah dikutip sama sekali di banyak penelitian yang ada. Ya. Walaupun itu harusnya dibahas di mata kuliah teori. Ya. Nggak tahu sejarahnya kenapa seperti itu. Ya. Tapi kalau mahasiswa bimbingan saya sih nggak mau membimbing. Dari awal saya sudah bilang saya nggak mau membimbing judul-judul hangit seperti itu. Ya. Karena nggak ada teorinya. Ya, kalau mau kalian bikin ada teorinya khusus di bidang situ. Ya. Silakan kalau mau ada teorinya. Saya carikan teorinya, saya bantu arahkan teorinya seperti apa. Waktu saya nguji, saya konsisten juga. Kalau saya temukan seperti ini, kamu nggak tepat ini. Ya. Saya suruh perbaiki skripsinya, saya suruh teorinya dimasukin, ya. Supaya nggak salah lah, itu keliru kita kalau membiarkan turun-temurun terjadi. Adik-adiknya kalau kecenderungannya mengutip skripsi seperti itu, ikut juga seperti itu. Orang lain masuk jurang, dia ikut masuk jurang. Ya. Jadi siklus ini harus dihentikan, kalau nggak terus-terusan akan seperti itu. Ya. Kemudian apakah teori yang dijabarkan itu relevan dan dijelaskan dengan mudah dipahami dan struktur dan meyakinkan. Jadi teori yang ada di paket tadi yang dijabarkan, bagaimana dia menjabarkannya. Ya. Kalau dia menjabarkannya pretot segala macam, kita anggap nggak berkualitas. Kemudian metodenya sekarang, metode yang digunakan seperti apa. Ya. Diuraikan dengan jelas atau tidak. Pilihan metode itu dijelaskan nggak dengan meyakinkan. Kemudian penelitian tentu saja harus ada data yang diambil, sampelnya diambil seperti apa. Terus rancangan penelitiannya sudah tepatkah? Rancangan itu cara dia mendapatkan data, cara dia mengukur datanya, ya. Ukuran atas variabel itu valid atau bisa diandalkan atau tidak. Kemudian teknik analisis datanya sudah betul atau tidak, ya. Penggunaan ukuran-ukuran alat statistiknya sudah tepat atau belum, ya. Kemudian kesimpulannya apakah memang klop dengan hasil, kan bisa aja orang ambil kesimpulan nggak klop dengan hasil, bisa aja ya. Hasilnya itu ditarik. Kemudian mempertimbangkan apa tidak keterbatasan penelitian. Karena penelitian itu nggak sempurna, di mana-mana pun penelitian itu nggak sempurna. Penelitinya harus sadar dan mengungkapkan dengan fair penelitian dia punya keterbatasan, supaya pembacanya nggak tersesat. Ya. Nah ini kriteria ini yang bisa kita nilai. Memang agak susah buat kalian yang pemula, ya. Tapi seperti saya bilang tadi, dibiasakan lama-lama juga tahu mana yang berkualitas, mana yang enggak. Nah ini kita nilai, ya, yang nggak berkualitas kita sortir, jangan dipakai, ya, ambillah yang berguna. Nah kecenderungannya deskripsi mahasiswa, ambil penelitian berdasarkan skripsi orang lain. Tentu saja mereka nggak melakukan evaluasi seperti ini, ya. Seperti saya bilang tadi, skripsi itu bervariasi kualitasnya. Ya, tergantung dari penulisnya, tergantung dari perguruan tingginya dari mana, tergantung dari dosennya juga seperti apa, ya. Jadi jangan ambil topiknya sama, judulnya sama, masukkan penelitian terdahulu kita adalah ini, ya enggak. Ya enggak betul seperti itu. Saya jarang biasanya meminta mereka ambil dari jurnal artikel ilmiah. Itu lebih terpercaya, kualitasnya bisa saya jamin. Kemudian di tahap selanjutnya setelah kita evaluasi, kita dokumentasikan, kita tulis. Setelah kita memikir dengan baik seperti apa, setelah kita meninjau, membaca, menyimak, menuliskan, membuat grafik, membuat skema, segala macam, coba sekarang kita
dokumentasikan, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah. Nah, tujuan tinjauan literatur adalah membantu peneliti membangun berdasarkan penelitian terdahulu dan membuat keputusan yang tepat. Nah, tinjauan literatur berarti berusaha mengidentifikasi dan menyoroti tema yang relevan dan mencatat temuan, kerangka, dan atau instrumen signifikan dari penelitian terdahulu. Jadi kita bikin tema utamanya. Oh, yang terdahulu sudah melakukan seperti ini. Ya. Dan kita terus, yang ketiga, mendokumentasikan tinjauan literatur penting untuk meyakinkan pembaca bahwa peneliti paham tentang area masalah dan telah melakukan pekerjaannya yang penting untuk riset ini. Ya. Jadi, kalian pun mahasiswa sebagai peneliti harus benar-benar diminta paham ya tentang hal tersebut. Nah, dokumentasi itu ya supaya bentuknya betul. Nah, di banyak skripsi yang ada terus terang saya juga nggak puas. Saya melihat bahkan nggak betul ya. Isi tinjauan pustaka di bab 2 skripsi itu cuma menyebutkan definisi. Definisi manajemen laba adalah ini. Definisi rasio-rasio keuangan adalah ini, yang satu definisi sudah selesai ya. Terus masuk ke bagian hipotesis. Nah, bagaimana penelitian terdahulu? Ya ada dibuat daftar table penelitian terdahulu. Ya, si ini menemukan ini, menemukan ini, menemukan ini. Mengikuti itu saya mengajukan hipotesis ini. Nah, bagaimana itu? Harus ditulis dulu ya. Tinjauan literaturnya itu dibikin tema yang logis ya. Pertama harus ditulis dengan beralasan dan logis. Dengan cara mengaitkan semua informasi relevan, mengalir, ya ada benang merahnya dari situ. Ya. Memang sayangnya kelemahan kita adalah kita nggak biasa menulis. Ya. Saya mengusulkan di kurikulum kita yang baru ada mata kuliah baru yang mengajari mahasiswa menulis ilmiah. Ya. Kita ini nggak dibiasakan. Ya. Saya pun baru sadar saya punya kelemahan itu. Waktu saya kuliah di luar negeri. Begitu saya ngambil S3, saya sampai di tengah musim dingin yang beku seperti itu, udah otak beku, saya disuruh menulis, ya nangislah saya. Masalahnya apa? Nggak bisa keluar yang saya tulis apa? Karena saya nggak dibiasakan buat menulis. Ya. Saya sadar begitu sudah terlambat sekali, umur saya sudah tua, kenapa saya nggak berlatih dari muda, saya menulis dengan baik. Ya. Tapi memang salahnya kita nggak diajari dari awal. Kalau orang luar negeri memang dari tingkat SD dia diajari menulis, mengekspresikan pendapat dia dalam bentuk lisan, dalam bentuk tertulis. Kita nggak dibiasakan sayangnya. Ya. Sehingga begitu mau disuruh menuliskan sesuatu, coba kalian saya suruh bikin paper, ada bingung semua. Ya. Jangan kan kalian kakak tingkat yang semester kemarin, ya, saya suruh bikin artikel ilmiah, malah isinya apa ini? Ya, saya lempar semua hasilnya. Ya nggak dibiasakan buat menulis. Nah begitu menulis karya ilmiah seperti skripsi ini kesulitan, ketahuan sekali masalahnya di mana. Dan itu nggak hanya buat di kampus ini, di mahasiswa lain, di kampus lain juga sama. Saya lihat di kampus negeri top sekalipun masih banyak mahasiswa yang punya kelemahan di bidang itu. Saya pun lulusan sekolah negeri tetap punya masalah yang sama karena nggak dibiasakan. Nah balik ke sini. Jadi menuliskan literatur review itu yang beralasan logis itu mengalir ya. Bukan hanya menyajikan kronologinya sepotong-sepotong tidak terkoordinasi. Jadi orang membaca itu tahu, oh begini arahnya. Ya. Mir, seperti kalian baca novel atau gimana, itu kan alur ceritanya jelas ya kan. Ini seperti ini kejadiannya, apalagi kalau baca novel detektif gitu ya, itu bahkan disusun sekali sehingga ada potongan-potongannya yang benar-benar harus kita seksama bacanya. Nah, di artikel ilmiah itu nggak seperti fiksi, ya, tapi tetap konsepnya adalah sama. Tulisannya harus mengalir dengan logis. Ya. Sayangnya sebagian besar skripsi kita nggak memenuhi syarat itu. Ya. Kemudian hal kedua yang penting juga, dalam literatur itu kita harus mensintesiskan, bukan ringkasan, ya, bukan ringkasan penelitian terdahulu, tapi ada sintesis. Sintesis itu artinya mengkombinasikan dua atau lebih elemen, membentuk keseluruhan yang baru. Ya, sintesis kan ini gabung jadi sini, menyatu jadi sini. Ini sintesis pemikiran. Dalam penulisan harus tadi mengalir jadi benang merah. Gitu. Elemen adalah temuan dari literatur yang dipilih dan dibaca, sedangkan keseluruhan baru itu adalah kesimpulannya. Kita bikin kesimpulannya dari apa. Ya. Oh, si A bilang begini, si B bilang begini. Tapi si A punya sudut pandang yang berbeda dengan ini.
tapi mereka punya kesamaan dalam hal ini, tapi perbedaan dalam hal ini. Tapi mungkin sebabnya adalah ini. Nah, di situ si penulis bisa memberikan penilaian tersendiri, boleh, karena namanya tinjauan kritis, ya kan, dia kritikal, mengkritisi ya apa yang dilakukan oleh orang lain, dan dia bisa memberikan entah itu tambahan, entah itu koreksi, entah itu modifikasi, ya kan, dari hasil pembacaan dia atas penelitian terdahulu. Memang itu perlu proses belajar yang bukan main. Saya nggak fair kalau saya meminta kalian bekerja seperti saya, ya maksudnya. Saya sudah menempuh S2, S3, sudah dibiasakan berpikir seperti itu sekian tahun, ya. Tapi saya paling tidak kalian mulailah belajar, maksudnya di tingkat awal, di tingkat S1 itu diusahakan berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir sintesis, itu sudah dibiasakan. Karena kalau di tingkat awal seperti kalian dibiasakan, kedepannya akan lebih baik lagi. Jangan terlambat sudah kalian jadi menduduki jabatan tertentu, tapi kalian nggak punya daya kritis yang memadai, ya itu kan repot nantinya. Sebaiknya diajarkanlah dari awal. Ya. Termasuk juga penelitian seperti penelitian skripsi seperti itu wahana buat kita belajar. Ya. Jadi jangan mengangkat beban nanti ya kalau penelitian itu berat apa enggak itu wahana kalian buat belajar. Learning by doing, belajar dari melakukan. Ya. Malah bisa karena biasa, itu karena dibiasakan, ya dibiasakan seperti itu. Jadi harus ada sintesis, ya. Sintesisnya seperti apa? Ya. Nah, kemudian menuliskan literatur review itu, ini ada bagiannya, ya. Bagiannya pertama memperkenalkan subjek penelitian dulu. Ya. Tentang apa ini? Ya, kemudian kita identifikasi masalahnya berdasarkan literatur. Ini bukan masalah yang di bab 1 ya, tapi masalah literatur yang mungkin ada kaitannya dengan itu. Ya. Kemudian dari situ kita membangun berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai dasar fondasi yang saya bilang sintesis tadi, mengupakan arah perkembangan ke depannya. Ini contoh ya, ini kebetulan dalam bahasa Inggris saya nggak sempat terjemahkan. Ini contoh di penelitian di manajemen. Manajemen dan akuntansi ini jangan dibikin kotak-kotak selalu bersinggungan terus-terusan karena kita ilmu basicnya sama ya. Ini penelitian di manajemen. Ya. Ini contoh bagaimana melakukan penelitian literatur review, tinjauan literatur yang saya bilang tadi melakukan sintesis, ya kan. Misalnya seperti ini. Ya. Ini dia meneliti mengenai organizational effectiveness, efektivitas organisasi. Ya. Organisasi itu efektif apa tidak, itu dia mau teliti. Ya. Organization theory have defined organizational effectiveness. Ya. Para ahli di bidang organisasi telah mendefinisikan efektivitas organisasi. Nah, ini kalimat pertama berarti dia memperkenalkan subjek penelitiannya adalah mengenai efektivitas organisasi. Para teori sudah mendefinisikannya dengan berbagai macam cara. Ya, terus dia tidak menyebutkan definisinya secara rinci, tapi mensintesiskan dari berbagai macam definisi itu menjadi satu summary yang dia sintesiskan. Para ahli telah mengidentifikasi berdasarkan tujuan, sebutkan nama ahlinya siapa, sasaran, efisiensi, perolehan sumber daya, kepuasan karyawan, interdependensi, dan vitalitas organisasi. Ini definisi macam-macam tadi, dia bikin sintesis seperti ini berdasarkan tema dia. Kemudian ini penelitian dahulu kan, ada menyebutkan referensi seperti ini penelitian dahulu. Jadi dalam literatur review kita biasanya menyebutkan siapa penelitian dahulu itu pakai nama orang bersangkutan. Dan ini karena penelitian ini mengacu ke penelitian di barat, biasanya pakai nama belakang. Jangan pakai nama depannya ya. Misalnya James Cumming seperti ini, James, jangan disebut James, sebutlah Cumming-nya saya nama belakangnya. Atau menyebut nama saya, bukan Tri disebutnya, tapi Koroy gitu ya. Karena nama belakang saya Koroy gitu. Jadi tulis aja di sini nama belakang seperti itu. Jangan salah. Karena ada teman saya dulu John menyebutkan tentang ini. John siapa kata tulisan saya. Ditulis nama belakangnya bukan nama depannya. Ini adalah mengutip penelitian terdahulu. Dia sebutkan orangnya siapa. Ya. Kemudian dia juga mengutip seseorang yang dia coba kutip di sini. Disimpulkan bahwa tidak ada
konsensus kesepakatan tentang bagaimana mengkonseptualisasi, mengukur, dan menerapkan OE. Nah, jadi dia menilai dari terdahulu itu tidak ada kesepakatan. Orangnya berbeda-beda pendapat. Ya. Ini meski demikian ini tidak mengejutkan karena memang sebabnya adalah ini, dibilang seperti itu. Berarti dia benar-benar membaca ya literatur yang macam-macam tadi dan menilai kesepakatannya sedikit sekali. Ya. Nah, tapi dia memberi arah juga. Nah, nomor 3 harus memberikan arah. Tapi peneliti sekarang, researcher are now moving away from single model, are taking contingency approaches to conceptualizing OE. Maksudnya apa? Peneliti sekarang sedang berubah arahnya, tidak sekedar mengandalkan satu model, tapi ada model yang sifatnya gabungan, kontingensi, agar dapat mengkonsepkan si OE tadi. Walaupun demikian, ada peneliti lain berpendapat bahwa masih sangat terbatas, ya, hingga perlu penelitian ini dikembangkan menjadi lebih luas, lebih dinamis. Nah, paham kita sekarang ya. Saya aja yang nggak ngerti OE ini jadi paham. Oh, ternyata begini maksudnya ya. Ternyata orang-orang berbeda pendapat tentang kesepakatannya, tapi sekarang dia tahu arahnya. Arahnya adalah tidak lagi satu-satu, tapi semua tadi digabungkan jadi satu. Nah, berarti dia mau pakai itu ke depannya. Nah, saya bisa tahu sekarang, walaupun saya nggak sebutkan, dia arahnya akan memakai teori yang arahnya sekarang menurut contingency approaches tadi. Contingency itu variabel-variabelnya disatukan jadi satu. Yang satu akan dapat pengaruh ke yang lain. Ya, itu contohnya ya. Jadi si orang ini tadi, saya nggak tahu siapa nih penelitinya. Dia benar-benar melakukan pekerjaan analisa review dengan baik dan menyimpulkan dengan baik, dan arahnya juga dia mengikuti pola yang ada sesuai dengan bangunan building blocks keilmuan tadi. Ya, itu ya. Itu dulu sementara ya. Agak berat memang bahannya, cuman ini seperti saya bilang tadi berjalan sesuai dengan kebiasaan. Ya. Bagaimana cara menulisnya itu harus memang kelemahannya kalian kalau saya suruh seperti ini karena nggak dibiasakan buat menulis akan susah nantinya ya. Cuman sekarang untuk tahap sekarang kalian cukup tahu saja ya. Tahap sekarang cukup tahu saja. Walaupun nanti saya tugaskan membuat proposal penelitian, sebaiknya ini diaju ya. Sebaiknya ini diaju. Ya. Nanti belajar sambil mengerjakan tugas saja ya. Nah, tentu saja saya akan bantu kalau ada kesulitan menuliskan seperti apa. Nanti ingat ya, nanti ya, di akhir semester ini saya minta tugas utama adalah membuat proposal penelitian. Syaratnya tadi itu harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan di mata kuliah ini. Menyusun dengan tepat, saya balik ke depannya, menyusul dengan tepat problemnya, masalahnya. Ya. Nah, tadi. Nih, masalahnya dengan tepat diidentifikasi dan dirumuskan, kemudian literatur yang ada dikritisi, ditinjau, ya, kemudian nanti di babak selanjutnya kita melakukan semua hal ini. Tapi stop sampai di sini, ya, stop sampai angka 7. Ya. Karena di data collection kalian kan nggak melakukan, proposal belum dilakukan, jadi nanti stop di nomor 7 ini saja untuk tugas membuat proposal. Ini pengetahuan ini diperlukan pada saat data sudah terkumpul. Ya. Tapi biasanya di proposal juga harus ada rancangan desain penelitian, ya. Ini ada di sini, ya. Desain penelitian sampelnya mau diambil dari mana, kemudian bagaimana cara menganalisis di sini ada. Ya. Tapi begitu data dikoleksi, terus data dianalisis itu nanti urusan nanti. Ya. Jadi di tahap penelitian ini kalian stop sampai di angka 7 ini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu akan dilakukan. Nah, saya tidak menugaskan khusus kalian bikin sekarang, tapi tolong pikirkan dari sekarang, ya. Yang tadi yang saya sharing dari bab 3 tadi, ya, cobalah kalian bikin dari sekarang. Belum saya minta kalian kumpul sekarang, kumpulnya nanti pada saat
apa tugas proposal dikumpul. Misal bikin analisis masalah seperti ini. Ya. Ini amat berguna sekali karena ini akan membuat apa namanya masalah yang teliti menjadi spesifik. Ini di tingkat 1, 2, 3 tadi ya. Jadi di nomor 4-nya ya, nomor 4-nya kalian membuat tinjauan literatur yang seperti yang saya sarankan tadi ya. Tinjauan literatur yang mencakup ini ya, memperkenalkan, mengidentifikasi masalah, membangun berdasarkan konsep tadi itu disusun dengan ditulis dengan logis dan beralasan, kemudian ada sintesisnya. Oke, ya itu secara ringkas saya terangkan mengenai tahapan 1, 2, 3, 4 dalam langkah-langkah atau proses penelitian sampai pada tahap 2 ini. Jadi di proposal yang ada itu sederhananya 3 bab saja. Bab 1 pendahuluan, mencakup perumusan masalah 1, 2, 3. Kemudian bab 2 tinjauan literatur, bagian pertamanya tinjauan literatur, bab 2 itu bagian keduanya. Di bab 2 itu adalah kerangka teori dan pengembangan hipotesis itu saya terangkan minggu depan. Kemudian bab 3-nya mengenai metode risetnya. Metode riset kita bahas nanti ya, di minggu berikutnya. Nah, tadi saya bilang proposal penelitian itu berhenti sampai di nomor 7 ini. Ya. Jadi itu sudah harus kalian kerjakan supaya tidak buru-buru nanti, kerjakan dari sekarang. Ya. Kerjakan dari sekarang. Ini ya seiring dengan kuliah kita kerjakan dari sekarang. Nanti begitu bab ini selesai, bab tentang metode riset selesai, itu kalian sudah ada bahannya, maksudnya sudah diajarkan semua. Nah, waktu kita membahas mengenai analisis data, menarik kesimpulan, kemudian pelaporan, itu nggak dimasukkan di proposal, cuman sambil kalian belajar topik ini, itu harus dikerjakan nanti di minggu terakhir. 1 minggu terakhir sebelum kuliah berakhir harus sudah dikumpulkan dan didiskusikan di pertemuan kita terakhir di semester ini. Tapi kalau kalian mengerjakan dari sekarang, kalian minta bimbingan dari sekarang lebih bagus lagi ya. Kalau mau hasilnya sempurna, kalian tanya aja ke saya. Ini kayak saya bukan seperti ini, bagus atau tidak ya. Konsultasi boleh dilakukan dari sekarang. Harapannya nanti adalah kalau kalian punya proposal di tahap mata kuliah ini, ya, nanti pada saat mengambil mata kuliah proposal di semester 2 semester dari sekarang, kalian sudah punya bahannya. Atau kalau kurikulum mengizinkan yang sedang kami bikin sekarang, kalau kalian mau kerjakan itu full, boleh saja dilakukan, diganti SKS-nya berapa. Ada nanti kompensasi konversi untuk mengerjakan pembelajaran di luar perkuliahan, di luar kampus, dan melakukan penelitian, silakan. Itu diganjar dengan 20 SKS di semester itu. Belum kami formalkan sekarang, nanti akan disusun. Yang mungkin terdampak ke kalian nanti. Oke, itu dulu ya. Bahan untuk gue ini saya janji akan saya sharingkan di Nueva ya. Bahan yang 4 minggu terakhir ya. Saya tidak menuntut kalian mengerjakan tugas karena tadi tugasnya di ujung semester, tapi cicilah dari sekarang. Tapi di Nueva nanti ada pertanyaan-pertanyaan forum, itu tolong dijawab kan, itu buat mengasah. Karena sebagian besar nanti yang di forum itu akan muncul di ujian di UTS, ya. Kalian harus jawab itu nanti. Dan biasanya kalau saya sempat saya kasih feedback, ya saya kasih feedback jawabannya benar apa enggak. Tolong itu dijawab juga. Oke, itu ya tolong diperhatikan ya. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Bapak izin bertanya ya. Terkait dengan mungkin dikurangi dulu volumenya kali karena menggaung.
Ya, Wida. Atau nunggu Wida yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, terkait dengan penelitian terdahulu. Tadi itu kan saya ada mampir ke perpus Ya. STI. Nah, untuk penelitian terdahulu itu yang dari yang saya lihat di proposal skripsi itu kebanyakan membahas masalah objeknya aja Pak, yang membedakan apakah itu relevan dengan penelitian yang kita lakukan ke depannya Pak. Ya, saya bilang tadi skripsi itu kan bermacam-macam kualitasnya. Sebaiknya saya sarankan jangan melihat skripsi terdahulu. Ya. Saya bilang tadi acuan kita adalah jurnal ilmiah. Ya. Jadi kalau kalian berangkat jangan ngambil dari skripsi yang ada, saya nggak sarankan. Tadi itu saya sudah ceritakan tadi kualitasnya nggak sesuai. Ya. Banyak skripsi yang sudah dilakukan tuh saya kritisi habis-habisan. Karena tadi itu harusnya sudah masuk jurang, ada yang ngikuti ikut masuk jurang juga, jangan ya. Tadi saya sudah terangkan, kalau mengambil data sumber untuk jadi bahan referensi literatur, jangan ambil dari skripsi. Bahkan skripsi dari kampus lain pun jangan. Ya. Skripsi universitas negeri sekalipun jangan. Ya. Saya nggak sarankan. Mungkin sekedar ide saja boleh, ya, sudah mengetahui ide saja boleh. Cuman jangan jadikan referensi utama. Referensi utama yang harus kalian pakai adalah artikel ilmiah. Ada di sharing yang saya sharing nanti itu ada dari bahan dari Pak Yudi ya. Jadi satu kebetulan saya merekam saya dengan punya Pak Yudi, bisa disimak dari Pak Yudi, jelaskan bagaimana mencari publikasi yang bagus, yang berkualitas, yang bereputasi dan yang tidak ya. Selain itu ada Pak Yapis juga kemarin menerangkan mengenai cara mencari yang referensi yang ada. Jadi saran saya sebaiknya jangan melihat skripsi untuk jadi acuan kalian. Kalau buat tahu trennya seperti apa silahkan, cuman jangan jadikan acuan. Ya. Jangan jadikan acuan. Kecuali bimbingan saya. Kecuali yang bimbingan saya. Kalau bimbingan saya itu dia nggak ngikuti pola yang ada. Ya. Bimbingan saya sebagian besar itu bisa saya jamin. Ya, karena saya melakukan pembimbingan sendiri. Ya. Walaupun nggak semua, ada beberapa yang nggak memenuhi standar ada ya. Cuman lihat juga nilainya apa. Ya. Kalau nilainya A dijamin bisa digunakan sebagai referensi. Ya. Itu ya saran saya ya. Ambillah dari penelitian yang artikel ilmiah yang sudah diperiksa. Skripsi itu sudah diperiksa pada saat pengujian, cuman kan itu variasi. Ya. Maksudnya variasi. Di kampus kita memang terstandarisasi belum 100%. Ya, kadang-kadang ada dosen yang ngasih A, dosen lain tidak ngasih A. Padahal kualitasnya itu bisa sama. Ya, berarti keseragaman belum tercapai. Itu yang kita mau antisipasi mulai semester ini nggak akan seperti itu lagi. Karena kita mengacunya ke buku pedoman kita. Kalau di buku pedoman skripsi kita, itu kalau mau dapat A itu harus syarat pertama dia melakukan penelitian yang topiknya terkini, bukan penelitian yang gosong tadi itu. Ya. Terus memenuhi yang tadi yang kualitas kriteria kualitas yang saya sharing tadi itu harus terpenuhi semua, baru itu bisa dapat A. Buku pedoman kita seperti itu ya. Tapi dalam praktek selama ini saya mengakui belum sampai ke situ. Nah, semester ini kita terapkan secara konsekuen, sehingga kriteria yang di pedoman kita itu, skripsi itu dipatuhi semua, nggak boleh sembarangan untuk memberikan nilai untuk penelitian skripsi. Ya. Itu ya Wida ya. Nanti kalau cari informasi, aculah dari sumber yang terpercaya. Kalau skripsi jangan jadikan, cuman jadikanlah itu tren saja seperti apa kecenderungannya. Ya. Terus coba nilai, ya kalau bisa nilai tadi yang panduan saya kasihkan tadi, adakah rumusan masalahnya dengan tepat, adakah teori yang digunakan dan sebagainya, terus termasuk akalan metodenya, ya. Ya itu ya, jangan diacukan karena kalau kalian mengacu ke orang yang salah, kalian ikut salah nanti. Mending cari sesuatu yang sudah betul saja, ya.
Oke, itu jawaban saya. Makasih, Wida. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya. Sekali lagi ya, saya mintakan pikirlah dari sekarang ya, karena ini tugas di mata kuliahnya ini nggak main-main ya, maksudnya cobalah tadi 2 hal tadi, kalian harus buka mata, jeli mengamati kondisi sekeliling seperti apa, dan rajin membaca. Syaratnya rajin membaca itu mengetahui perkembangan sejauh ini seperti apa. Mereka yang ngambil skripsi bimbingan saya semester ini itu antik-antik semua, ya antik-antik semua. Penelitian mereka terkini semua. Saya nggak mau penelitian yang nggak berguna. Dalam tanda kutip yang nggak berguna itu maksudnya berguna apa tidak itu dilihat dari bagaimana konteksnya. Kita terutama sekarang di tahun ini mengalami konteks yang nggak normal. Penelitian di zaman normal itu mungkin nggak penting di zaman sekarang, nggak relevan di zaman sekarang. Misalnya tadi meneliti harga saham. Kalau di zaman normal mungkin masih relevan, tapi zaman sekarang kan nggak normal, harga saham semua jatuh, ya. Indeks saham sekarang jatuh sekian persen dari angka sebelum pandemi. Ya. Jadi kalau meneliti misalnya tadi pengaruh informasi laba akuntansi terhadap harga saham, nggak ada pengaruhnya sekarang. Kenapa? Karena semua terdampak, ya. Kecuali memang ada beberapa industri tertentu yang justru dapat untung besar dari pandemi ini, misalnya industri kesehatan, ya, industri kesehatan atau industri pendukungnya, ya, alat kesehatan tuh, karena kita yang mengalami krisis karena kesehatan, mereka yang justru menanggung untung, ya. Tapi kan trennya bisa kita ketahui ya seperti itu. Nah, tapi mungkin mereka yang relevansinya di zaman normal tadi berkurang relevansinya, hanya berlaku untuk beberapa perusahaan tertentu yang mungkin dapat untung dari kondisi pandemi. Tapi itu hanya beberapa sektor saja, ya. Sebagian besar sektor amat terdampak, sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor perdagangan barang-barang tersier sekunder, misalnya mall segala macam ditutup, bioskop ditutup, terus hotel-hotel ditutup, ya, berdampak semua, ya, udah nggak relevan lagi jadinya kalau penelitian tentang itu, ya. Makanya yang sekarang sedang bimbingan saya, mending kalian meneliti penelitian akuntansi yang relevan di zaman pandemi sekarang ini. Mau meneliti CSR katanya, CSR sebentar dulu. CSR kaitannya apa dengan kondisi pandemi? Ada kaitannya, ya, sebenarnya ada kaitannya. Cobalah diteliti, saya bilang, ya. Misalnya kalau perusahaan sering melakukan atau giat melakukan CSR, berarti dia membangun apa yang namanya modal sosial, hubungan baik dengan masyarakat. Literatur dahulu, nah sekali ini gunanya literatur dahulu bilang kalau perusahaan yang mempunyai modal sosial yang kuat itu akan bertahan di masa krisis. Terbukti dari krisis global tahun 2008 kemarin, ada penelitiannya khusus tentang itu, ya. Mereka lebih tahan, maksudnya lebih bisa berkinerja baik. Karena apa? Karena ditolong banyak orang. Karena dia suka menolong orang juga. Nah, wah ini menarik, itu saya suruh mahasiswa yang sekarang penelitian, kenapa kalian nggak pikir itu? Kalau kalian meneliti CSR sebelum zaman normal, waktu masih normal dulu, ini nggak seperti itu fenomenanya, ini fenomena yang antik di zaman krisis sekarang ini. Kenapa kalian nggak teliti itu? Oh iya Pak, benar. Sudah lakukan, saya bilang gitu. Kalau itu ditulis dan hasilnya bagus, sangat berguna, ya. Sekarang kan targetnya nanti penelitian skripsi ini bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nanti ada, saya pernah cerita ya, nanti kalau mahasiswa yang terpublikasi di jurnal ilmiah sebelum dia ujian, dia nggak boleh ikut ujian lagi. Ujian skripsi maksudnya, nggak boleh ikut ujian skripsi, langsung dia lulus. Langsung nilainya dapat A, kalau dia publikasi di jurnal bereputasi. Ya, ada kriterianya, Sinta 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3 itu langsung dapat A. Masalah repot kan, belum 4 tahun bisa lulus dia, ya. Itu bisa dimungkinkan, nanti ada konversi untuk insentif buat publikasi buat mahasiswa. Dosennya juga dapat insentif.
insentif tertentu ya. Nah itu ya, saya berharap yang mahasiswa bimbingan saya segitu itu, kamu dapat A nggak? Saya bilang, ini caranya seperti ini. Kalau nggak dapat A dan kuliahmu agak tersendat-sendat, ya terserah aja sendiri kalau nggak mau ikut saya. Nah, tapi saya mau standarnya tinggi, gitu kan. Nah itu dosen-dosen lain juga saya harapkan melakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan itu sepertinya sudah mengena ya, dosen-dosen lain juga mengikuti pola seperti itu saya lihat. Saya harapkan kualitas penelitian skripsi akan meningkat di tahun ini. Ya. Karena target kita nggak main-main, ya. Kita mau meningkatkan akreditasi kampus kita menjadi unggul. Ya. Terus meningkatkan peringkat kita. Peringkat kita masih nomor 1 di Kalimantan. Cuman kita kalau dilihat dari aspek lain bisa meningkat ke klaster yang lebih atas, yang lebih jauh setara dengan kampus-kampus di Pulau Jawa. Ya. Itu mau target kita ke depan seperti itu. Nah, sekarang kita harus meningkatkan mutu dari segi aspek pembelajaran dan juga kualitas penelitian. Oke, itu ya. Ada lagi sebelum saya akhiri? Ya. Oke. Pak, buku pedomannya diperoleh di mana, Pak? Buku pedoman, kalian mau ya? Buku pedoman itu sebenarnya buat anak yang sekarang skripsi. Cuman kalau kalian mau, nanti saya sharingnya. Ini kalau nggak salah belum terbit, yang Pak Saiful dan Pak Yudi ada revisi lagi. Tapi dalam waktu dekat ini ya, nanti saya tanyakan sekali lagi kalau ada, nanti saya sharing ke kalian ya di buku di Nueva, nanti saya sharing. Oke, kalau ada permintaan seperti itu, saya sharingkan nanti. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Itu buat anak semester atas, kan kalau kalian mau nggak apa-apa di sini, itu bebas saja kok. Oke, kalau nggak ada kita akhiri ya. Nanti saya janji akan kasih tahu kalian bahan ya di Nueva, termasuk ini. Oke, sebelum kuliah berakhir, minta tolong buka ininya, saya mau absen bentar. Ya, 1, 2, 3. Ntar satu lagi. Ini ada 2 room. Oke, udah ya. Cuma 2 room. Ini ya, oke, sudah semua. Oke. Kita akhiri kuliah ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Pemberitahuan lewat WA group nanti saya sampaikan. Oke. Makasih. Selamat malam. Ya. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.